Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UMKM Makaroni Da Vinci hari ini ingin mempresentasikan hasil dari HTML Flip kami. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Rian Abdurrahman. Saya Zeki Sandianto. Saya Kurnia Fahri Novardi. Saya Hadis Satrio. Saya Nabila Nur Afifah dan saya Rufan Novianti. Jadi dimulai dari latar belakang UMKM. Produk dari Makaroni Da Vinci ini merupakan pelopor cemilan mix satu-satunya di Indonesia yang menciptakan cemilan mix menjadi dalam satu kemasan. Dalam satu kemasan sudah mendapatkan cemilan dan rasa sesuai dengan keinginan konsumen. Makaroni Da Vinci tidak hanya menjual makaroni saja, tetapi ada lebih dari 20 menu cemilan yang bisa dicampur dan dimix sesuai keinginan konsumen dalam satu kemasan. Rasa dalam satu kemasan dengan berbagai macam cemilan pedas gurih yang populer seperti makaroni, mie gulung, usus goreng, basreng, dan masih banyak yang lainnya yang bisa dimix sehingga menciptakan cemilan yang unik, nikmat, gurih, dan lezat tentunya. Lalu selanjutnya ada analisis STP dari Makaroni Da Vinci. Yang pertama ada segmenting, mulai dari usia 15 sampai 35 tahun, suka ngemil pedas, santai, pekerja, dan sering nongkrong, fokus di area kampus dan fasilitas umum. Mereka cari cemilan renyah, pedas, dan gurih. Targetingnya pelajar dan mahasiswa, karyawan muda dan Gen Z, serta pecinta makanan pedas. Lalu ada positioningnya. Produk ini menawarkan cemilan pedas renyah dengan berbagai level rasa yang bisa disesuaikan dengan selera. Cocok untuk segala suasana. Brand yang punya kepribadian fun, berani, dan kekinian. Nilai utamanya adalah cemilan enak dengan harga terjangkau, mudah didapat, dan selalu bikin lagi. Selanjutnya ada tofu dari Makaroni Da Vinci. Pada tahap ini, fokus Da Vinci adalah menarik perhatian orang yang belum mengenal produknya. Strategi yang digunakan bisa berupa konten ringan dan menghibur di media sosial, seperti video TikTok yang menantang netizen untuk menebak level kepedasan atau reaksi lucu saat mencoba Da Vinci pertama kali. Tujuannya agar nama Da Vinci tertanam di pikiran audiens sebagai camilan pedas yang seru dan menggoda. Terus selanjutnya, movonya setelah dikenal, Da Vinci membangun ketertarikan lewat testimoni, review, dan konten behind the scene. Ini membantu calon pembeli merasa lebih yakin akan kualitas dan rasa produknya. Terus selanjutnya ada Bofu. Untuk mendorong pembelian, Da Vinci menawarkan promo menarik seperti diskon, banding, dan bonus topping. CTA seperti beli sekarang sebelum kehabisan digunakan agar konsumen segera check out. Terus ada contoh copywriting dari Aida. Yang pertama itu attention. Yang pertama attention. Dapatkan camilan dengan rasa pedas dan gurih serta tingkat kerenyahan yang bikin ketagihan ada di sini. Terus yang kedua ada interest. Interestnya Makaroni Da Vinci menghadirkan sensasi kerenyahan yang sempurna dan rasa autentik yang gurih dengan berbagai varian rasa yang menggoda, dibuat dari bahan kualitas dan bumbu khas yang meresap sehingga setiap kita memberikan pengalaman rasa yang unik dan terlupakan. Yang ketiga itu desire. Nikmati berbagai pilihan level pedas sesuai selera kamu. Makaroni Da Vinci tidak hanya sekedar camilan, tetapi juga cocok untuk menemani waktu santai, kerja, atau berkumpul bersama teman dan keluarga. Yang keempat, action. Nah, actionnya itu pesan sekarang sebelum kehabisan. Dapatkan promo spesial untuk pembelian minimal 30.000 akan mendapatkan potongan sebesar 50% dan rasakan sensasi gurih pedas yang tak terlupakan. Terus juga kenapa kami memilih ide bisnis ini. Yang pertama itu pasarnya luas dan tren camilan pedas terus naik daun. Camilan pedas seperti makaroni banyak digemari anak muda sehingga dewasa, sehingga peluang pesanannya
peluang pasarnya sangat besar dan terus berkembang dan berkelanjutan. Yang kedua itu produksi mudah dan modal terjangkau. Makaroni dapat dibuat dengan bahan sederhana dan peralatan rumahan sehingga cocok untuk pembisnis pemula yang ingin memulai usaha dengan biaya minim. Yang ketiga, biaya dikreasikan dengan banyak varian. Makaroni pedas Da Vinci mudah dikembangkan dengan level kepedasan, topping, atau rasa baru sehingga menarik konsumen untuk terus mencoba varian yang berbeda. Selanjutnya ada kalender konten. Penting bagi seorang digital marketing untuk membuat suatu jadwal perencanaan sebelum memposting konten di sosial media. Tujuannya agar kita mampu untuk tetap konsisten dalam memposting konten sehingga dapat menaikkan engagement suatu produk dan membangun sebuah brand awareness. Nah, di sini ada 5 konten kalender Instagram, tetapi kita hanya mengupload 3 konten, yaitu yang pertama ada storytelling, terus rekomendasi sama promosi. Di konten kalender TikTok kita ada 3, tetapi kita mengupload 2 konten, yaitu konten hiburan. Dan yang di konten kalender Facebook kita mengupload 2 konten hiburan dan promosi. Kita mengupload konten 3 hari 1 konten. Nah, strategi kontennya, target audiens dari produk ini mencakup pelajar SD sampai SMA hingga mahasiswa, karyawan, serta keluarga besar penikmat cemilan. Dengan rating usia 8 sampai 40 tahun, untuk pendapatannya mulai dari kalangan ekonomi bawah, menengah hingga menengah ke atas. Konten SEO. Kita memilih menggunakan Blogspot karena platform ini tidak berbayar, praktis dipakai dan mudah muncul di hasil pencarian Google. Hal ini memungkinkan mempromosikan produk secara efektif tanpa perlu membuat situs web dari awal. Lewat konten yang dioptimalkan oleh mesin pencari seperti artikel tentang makaroni Da Vinci pedas kekinian, berupaya menjangkau calon konsumen yang mencari camilan renyah dan ramah di kantong. Pendekatan ini memudahkan makaroni untuk lebih dikenal dan ditemukan secara daring. Selanjutnya ada pesan utama dan tone of voice. Pesan utama, makaroni Da Vinci adalah pelopor cemilan mix asal Bandung yang menghadirkan lebih dari 20 variasi camilan gurih pedas dalam satu kemasan sesuai selera, praktis, dinikmati kapan saja dan di mana saja, khususnya untuk momen seru bareng teman dan keluarga. Tone of voice, santai, ramah, kekinian, dan menggugah selera, mengajak konsumen untuk berani eksplorasi rasa dengan cara yang fun dan dekat dengan keseharian. Nah, di sini ada rich keywordnya. Yang pertama, mungkin ada makaroni kita menemukannya di Sembrus di aplikasi apa di sumbernya Sembrus. Yang kedua, makaroni pedas itu ketemunya di Afresh. Terus di makaroni level pedas ada di Uber Suggest, dan makaroni daun jeruk ada di Keyword Tool IO. Terus makanan pedas ada di Google Trends, makaroni khas Bandung ada di Sembrus, cemilan pedas ada di Keyword Tool IO, dan makaroni pedas daun jeruk ada di Ref. Dan 5 keyword yang terbaik yang dicari itu ada makaroni pedas, makaroni level, makaroni daun jeruk, dan makanan pedas. Dan kita memilih 3 platform. Yang pertama ada Instagram. Instagram sangat cocok untuk kita mempromosikan kepada anak-anak muda melalui visual yang menggoda, fitur feed, story, dan reels yang dimanfaatkan untuk membangun brand image yang kekinian. Contohnya konten promosi, review, dan giveaway. Kedua, kita ngambil di konten TikTok, di platform TikTok. TikTok juga menjadi pilihan kita. Itu yang paling ideal untuk membuat konten viral, seperti reaksi pelanggan, proses pembuatan,
Dan tantangannya, platform ini juga digemari oleh generasi muda dan efektif dalam mengembangkan exposure brand dalam waktu singkat. Dan yang ketiga ada Facebook. Facebook menjadi platform kuat untuk menjangkau komunitas lokal dan orang tua muda melalui grup jual beli. Karena di Facebook banyak grup jual beli. Mungkin kita bisa perhatikan di setiap grupnya, di halaman-halamannya secara langsung membagikan katalog serta menyampaikan testimoni ke pelanggan. Terus Facebook juga efektif untuk membangun hubungan jangka panjang melalui komentar dan pesan pribadi serta mendukung promosi melalui iklan berbayar yang bisa disesuaikan dengan lokasi dan minat pengguna. Lalu selanjutnya ada Instagram marketing. Ini adalah hasil dari Instagram marketing Macaroni Da Vinci. Ini ada akun Instagramnya macaroni_da_vinci 1 dengan pengikut 12 dan mengikuti 13. Lalu ini ada insight reel-nya dari konten yang pertama kita unggah, yaitu reelsnya, dengan like jumlahnya 12, share-nya 2, dan save-nya 2. Lalu selanjutnya profil Instagram yang singkat tetapi jelas dengan mencantumkan tombol CTA yaitu Linktree. Jadi di bio Instagram Macaroni Da Vinci terdapat Linktree-nya. Lalu setiap postingan di Instagram kita selalu menggunakan caption dan hashtag untuk lebih mudah untuk menjangkau konsumen. Lalu ini Instagram marketing hasil dari tayangan dan interaksi dari konten-konten yang kita buat. Di tayangan pertama ada 533 tayangan dengan 46,2% itu dari pengikut dan 52,3% itu dari yang bukan pengikut. Lalu ini ada interaksinya dengan 38 interaksi untuk poster yang kita buat. Nah, selanjutnya ada TikTok marketing. TikTok Macaroni Da Vinci memiliki akun TikTok yang bernama macaroni_da Vinci 1 yang sudah memiliki pengikut 5 dan sudah ada yang like 17 dengan 2 kontennya. Promosi melalui TikTok dengan mengunggah konten hiburan yang menghubungkan dengan promosi produk serta mencantumkan Linktree yang menghubungkan ke WhatsApp, layanan konsumer, lokasi outlet, website resmi Macaroni Da Vinci, serta snack video. Nah, di sini udah ada 2 konten. Yang satu kontennya ini Pop Stop Macaroni Da Vinci sisa 1. Penontonnya ada 397 dan yang satu lagi ada penontonnya 44. Ya, 44. Selanjutnya di sini ada Facebook marketing. Profil Facebook sudah menggunakan warna yang konsisten dengan warna UMKM yaitu merah. Pada bio dituliskan disclaimer bertujuan untuk menghindari dari pelanggaran oleh UMKM aslinya, karena ini kita cuma akun untuk tugas doang. Selanjutnya juga beragam konten telah diupload di Facebook untuk menggait pengguna atau konsumen kita yang ada di Facebook. Selanjutnya ada evaluasi engagement rate Instagram. Pada konten yang diupload di Instagram kita mendapatkan engagement rate sebesar 3,42% dan angka tersebut termasuk tinggi untuk platformnya. Next. Selanjutnya ada engagement rate dari Facebook. Pada aplikasi Facebook kita memiliki angka engagement rate mencapai 3%. Itu sudah memasuki
angka 3% sudah memasuki angka engagement rate yang termasuk tinggi. Hasil analisa di Facebook, kita memiliki 2 postingan yang mempromosi produk makaroni Da Vinci. Lalu waktu mengunggah postingan pada Facebook dilakukan pada hari yang sama. Warna yang terdapat pada konten Facebook makaroni Da Vinci tetap konsisten berwarna merah sesuai dengan ciri khas makaroni Da Vinci. Keempat, ada bio pada Facebook menjelaskan bahwa akun tersebut merupakan akun untuk tugas. Yang kelima, ada terdapat caption di setiap postingan yang sesuai dengan konten yang ditampilkan. Keenam, ada postingan yang terdapat pada Facebook makaroni Da Vinci berisi konten yang mempromosikan produk dan terdapat produknya. Yang ketujuh, makaroni memiliki 5 pertemanan. Selanjutnya ada engagement rate TikTok. Pada platform TikTok kita mendapatkan angka 0,61%, di mana angka ini termasuk rendah pada platform TikTok. Hasil analisanya adalah TikTok makaroni Da Vinci memiliki 2 postingan yang mempromosikan produk makaroni. Kedua, ada waktu mengunggah postingan dilaksanakan pada hari yang sama. Yang ketiga, ada warna yang terdapat pada TikTok. Makaroni Da Vinci tetap konsisten berwarna merah sesuai dengan ciri khas makaroni Da Vinci. Keempat, bio pada TikTok menjelaskan bahwa akun tersebut untuk tugas, namun juga terdapat link tree CTA-nya. Yang kelima, terdapat caption di setiap postingan konten makaroni Da Vinci. Yang keenam, postingan yang terdapat pada TikTok berisi konten mempromosikan produk dan terdapat produknya. Oke, jadi kesimpulan dan sarannya, makaroni Da Vinci hadir sebagai inovasi camilan kekinian yang menggabungkan cita rasa pedas gurih dengan pendekatan branding yang kreatif dan strategis melalui identitas visual yang menarik, strategi pemasaran yang aktif di media sosial, serta pemanfaatan platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Makaroni Da Vinci berhasil membangun kedekatan dengan target pasar utamanya, yaitu remaja dan dewasa muda. Tidak hanya fokus pada cita rasa, makaroni Da Vinci juga memperhatikan aspek kemasan, desain produk, dan konten promosi yang relevan dan kekinian dengan strategi harga terjangkau, kemudahan akses pembelian melalui marketplace, serta pengelolaan usaha yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Makaroni Da Vinci memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai brand camilan lokal yang kompetitif dan berkelanjutan. Berikut merupakan dokumentasi kita saat mengerjakan ini. Dan di situ ada saat kita kerja kelompok dan ada saat membeli produk tersebut. Terus di sini ada saat kita membuat konten makaroni Da Vinci. Nah, sekarang kita sudah sampai slide terakhir, yaitu penutup. Dengan makaroni Da Vinci, kamu tidak hanya menikmati cemilan, tapi merasakan sensasi baru melalui perkawinan rasa gurih, pedas, dan manis. Sudah teruji sebagai pelopor cemilan mix nomor 1 di Indonesia. Produk ini mudah dinikmati kapanpun, dimanapun, lewat kemasan yang praktis dan harga yang terjangkau. Bagi kamu yang gemar mencoba varian rasa atau kebahagiaan dalam genggaman, makaroni Da Vinci siap menjadi teman yang ceria. Kunjungi outlet di Cimahi atau di TikTok Shop, GoFood, Shopee, dan WhatsApp. Terima kasih atas perhatianmu. Selamat menikmati. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi